Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 427, ambil risiko. Nama belakang Zong, Direktur Zong. Li Qianjue sangat gembira saat mendengar ini, dan segera menoleh dan berkata kepada Lin Yu, "Jiarong, kamu benar-benar melakukannya dengan benar." Lin Yu tersenyum dan mengangguk, tanpa banyak kejutan, dan berkata, "Sepertinya kali ini, dia mungkin tidak meminta saya untuk mundur dari Li Group." Kamu tahu tentang ini?" Li Qianjue terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia menatap Lin Yu dengan heran, dan kemudian memikirkannya. Sebagian besar Sun Junyu memberitahu Lin Yu. "Begitu, terima kasih, Saudara Li, karena telah menunjukkan kepadaku He Jiarong begitu banyak." Lin Yu tersenyum. "Yah, kita ini bersaudara." Li Qiansuo menepuk bahu Lin Yu, dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Jiarong, terima kasih banyak kali ini." "Baiklah, kita adalah saudara." Lin Yu menjawab dengan apa yang dia katakan. "Haha, ya, kita bersaudara." Li Qianzuo mengangguk dengan penuh semangat, lalu menoleh untuk memberi isyarat kepada pengawal itu untuk memanggil Direktur Zong, menyipitkan mata dan mencibir, "Direktur Zong ini dulu sering mencampakkanku, kali ini aku harus membiarkan dia sedikit menderita." Tidak lama kemudian, Direktur Zong mengikuti para pengawal dan bergegas masuk. Melihat Lin Yu ada di sana, Direktur Zong tiba-tiba terlihat pahit, tetapi setelah melihat Li Zhenbei, ada secercah harapan di wajahnya. Bagaimanapun, Li Zhenbei lebih tua, pengalaman kaya, berbicara lebih baik. "Tuan Li, Nyonya Li, Tuan Muda Li, Nona Li." Direktur Zong bergiliran menyapa semua orang di keluarga Li, lalu tersenyum dengan hormat dan agak malu pada Lin Yu. Dia dokter." "Halo." Lin Yu mengangguk dan menyapanya. "Direktur Zong, saya sudah memberitahu Anda dengan sangat jelas tentang proyek rekayasa biologi. Keluarga Li kami tidak tertarik lagi. Silakan kembali." Li Qianjue duduk di sofa dengan kaki erlang dimiringkan, dan tidak memberikan wajah apapun pada Direktur Zong ini. "Tuan Muda Li, dengarkan aku dulu, ya." Direktur Zong menatap Li Qiansuo, dan melihat bahwa dia tidak menyebutkan berita tentang Yingkang Pharmaceutical, dan mengira mereka tidak mengetahuinya, jadi dia memeluknya. "Untunglah," dia berkata, "jadi apa, Tuan Li?" "Tidak, Tuan Li, setelah saya pertimbangkan dengan cermat, saya pikir grup Li Anda lebih cocok daripada Wan Jia dalam hal reputasi perusahaan dan kekuatan perusahaan. Mengambil alih proyek ini, jadi sekarang saya ingin mengeluarkan Wan Jia dari proyek ini dan membiarkan Anda mengambil alih semua ekuitas mereka." "Direktur Zong, apakah kamu bercanda? Kamu memaksaku pagi ini, bagaimana kamu bisa mengubah wajahmu lebih cepat daripada monyet kuda dalam sekejap mata?" Li Qianjue meliriknya, mengejek tahu. Li Qianying tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata kakaknya. Guan Xiaozhen memelototinya dengan mencela, dan Li Qianying dengan cepat menahan senyumnya. "Tuan Li, kalau begitu, bukankah itu kesalahpahaman?" Direktur Zong menunjukkan keringat dingin di dahinya dan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah tahu sekarang. Lebih baik bekerja sama denganmu. Jika kamu mengambil alih semua Wan Jia berbagi, maka tidak ada ancaman dari Wan Jia. Anda dapat bekerja dengan Tuan He dalam proyek ini." "Tidak, maaf, Tuan He baru saja menganalisa dengan saya dan mengatakan bahwa proyek ini tidak memiliki masa depan, jadi kami tidak akan berpartisipasi di dalamnya." Li Qianjue berbohong, tanpa berkedip. "Ah, bagaimana ini mungkin?" Ekspresi Direktur Zong berubah tiba-tiba, dan dia buru-buru berkata kepada Lin Yu, "Dokter He, saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya telah menyinggung perasaan Anda. Jangan akrab dengan saya. Anda dapat meminta saya untuk meminta maaf kepada Anda,
tetapi proyek ini memang sangat menjanjikan. Saya dengan tulus mempertimbangkannya untuk Li Group. Pertimbangkan untuk kami. Li Qianhui mencibir, ketika kelompok Wan Shi tidak terlibat dalam insiden kapsul racun, kamu berlutut dan menjilat mereka dan mendorong kami keluar. Sekarang Wan Jia memiliki sesuatu yang salah, kamu hanya memikirkan kami. Ini adalah persetan untuk kami. Pertimbangkan. Anak buahmu benar-benar orang yang berkuasa dan menjilatnya. Direktur Zong tiba-tiba dimarahi olehnya dengan keringat dingin, seperti duduk di atas peniti dan jarum. Mengetahui bahwa jika dia bersikeras untuk menyelamatkan muka saat ini, dia mungkin benar-benar akan diusir oleh Li Qianhui, jadi dia memohon dengan suara rendah, Tuan Muda Li, Anda benar. Saya lakukan. Itu anjing pelari, sial, tapi sekarang aku tahu aku salah, tolong bantu aku. Baiklah, Tuan He dan aku harus memikirkannya. Melihat kelembutan Direktur Zong, Li Qiansuo merasa sangat bahagia, dan ingin terus mempermalukannya. Pada saat ini, Li Zhenbei di samping tidak tahan lagi, dan tiba-tiba dia berkata, Qianjuo, tidak apa-apa, jangan dipermalukan oleh Direktur Zong, kamu harus memaafkan dan memaafkan, proyek ini, keluarga Li kita berikutnya. Terima kasih, Tuan Li, dan Tuan Li. Direktur Zong berkata kepada Li Zhenbei dengan rasa terima kasih saat dia menerima amnesti. Direktur Zong, meskipun keluarga Li kami telah lama tertarik dengan proyek ini, bukanlah tugas yang mudah bagi grup Li kami untuk tiba-tiba datang dengan likuiditas yang begitu besar. Bagaimanapun, bagian saham Wan Jia terlalu besar. Jadi, kali ini, mari kita bantu. Li Zhenbei secara alami menebak bahwa jika keluarga Li tidak mengangguk, topi resmi Direktur Zong mungkin tidak dijamin. Jadi pada saat yang sama, saya tidak lupa untuk mengalahkannya. Kami tidak meminta Anda bagaimana membayar kembali kami. Kami hanya meminta kerjasama. Jika Anda dapat memperlakukan keluarga Li kami dengan sepenuh hati, maka saya berani menjamin Anda bahwa keluarga Li kami pasti tidak akan berutang kepada Anda. Ketika Direktur Zong mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi serius, dan dia segera berdiri, dan meyakinkannya dengan rasa syukur dan malu, Tuan Li, saya malu, saya memperlakukan Anda Li Group begitu banyak. Saya tidak berharap orang tua Anda mengabaikan para pendahulu. Dia mengeluh, jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu keluarga Li mulai sekarang. Li Qianhui mendengus dingin, meliriknya dan tidak berbicara lagi, tetapi ayahnya berbicara dan tidak banyak bicara. Setelah mengkonfirmasi semua masalah dengan keluarga Li, Direktur Zong pergi dengan bahagia. Qianluo, jangan terlalu agresif di masa depan. Karena mereka telah menundukkan kepala, biarkan mereka mundur. Li Zhenbei menasihati putranya. Ayah, kamu tidak melihat wajahnya. Li Qianjue berkata dengan sedikit kesal, tidak bisa tidak memikirkan nada arogan Direktur Zong di telepon di pagi hari. Seorang pria harus bisa mentolerir orang lain. Bagaimanapun, kamu harus bekerja sama di masa depan, dan semakin jahat kamu tidak akan tersinggung. Jika kamu berakhir dengan kebencian, mungkin mereka akan menggigitmu kembali kapan saja. Li Qiansuo membujuk. Tapi, Qianjue, dengarkan ayahmu, ingatlah. Guan Xiaozhen memarahinya. Putranya memang mampu dan memiliki cara hidup sendiri, tetapi dia tahu bahwa putranya masih terlalu muda untuk memahami hal ini. Kata, kesabaran, itu penting. Ya, Li Qianhui mengangguk tak berdaya, lalu mengedipkan mata pada Lin Yu, jelas sedikit tidak yakin. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Melihat sudah larut malam, dia berkata kepada Li Qianying, Nona Li, ayo pergi ke kamarmu dan bantu kamu dengan suntikan. Bagus. Li Qianying berdiri secara alami dan mengikuti Lin Yu ke atas. Li Zhenbei dan Guan Xiaozhen juga terlihat tenang. Putri mereka diajak masuk ke dalam rumah oleh seorang pria untuk bertemu telanjang di depan mereka, namun mereka sepertinya baik-baik saja.
Mungkin mereka juga merasakan di dalam hati bahwa kehidupan Li Qianying telah lama berbaur dengan kehidupan Lin Yu, dan mereka sudah lama memisahkan diri. Setelah memasuki ruangan, Li Qianying langsung menarik semua pakaiannya, seperti telur rebus, menghilangkan kenyamanan luar, memperlihatkan kulit putih dan lembut di dalamnya. Meskipun Lin Yu sangat akrab dengan tubuh Li Qianying sehingga dia tahu di mana dia tebal, di mana dia kurus, dan di mana ada tahi lalat seukuran wijen, tetapi melihat bangkai yang hampir sempurna ini, dia tidak bisa menahan detak jantungnya. Nona Li, hari ini aku akan menggunakan teknik khusus untuk memberikan jarum untukmu. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, ingatlah untuk memberitahuku. Lin Yu mengingatkannya. Bagus. Li Qianying segera mengangguk. Metode jarum khusus yang disebutkan oleh Lin Yu mengacu pada jarum kelima dalam metode jarum Bodhidharma, yang sangat mengejutkan. Jahitan kelima ini sebenarnya lebih sulit dari gabungan 4 jahitan pertama, jadi dia sampai sekarang masih belajar, dan hanya mempelajari jahitan kelima, walaupun dia sudah tahu cara mengikat dan memelintir, dan juga ada di peta titik akupuntur badan. Dia telah ditusuk berkali-kali, tetapi bagaimanapun dia tidak memiliki praktik klinis, jadi dia tidak berani menjamin bahwa akan ada masalah. Dan yang paling penting adalah bahwa jarum kelima ini, Tiandi Jing, lebih mengiritasi darah dan meridian manusia, sehingga beberapa orang dengan konstitusi khusus mungkin tidak dapat menahannya, yang menyebabkan kondisi yang lebih serius. Meskipun dia tahu bahayanya, Lin Yu tahu bahwa dengan situasi Li Qianying saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain melakukan gerakan berbahaya. Saat ini, setiap Lin Yu memberikan akupunturnya, dia diberikan lebih banyak kekuatan spiritual, tetapi waktu yang dapat dipertahankan semakin pendek dan pendek. Jika ini terus berlanjut, mungkin tidak lama lagi kekuatan spiritual dapat mendukungnya. Dan jarum kelima dari meridian langit dan bumi ini paling dekat hubungannya dengan Zhu Yusu dalam pengobatan Tiongkok. Selain menyembuhkan penyakit, jarum ini juga dapat memperbaiki darah dan meridian tubuh manusia sepenuhnya dan mencapai apa yang disebut efek perubahan takdir, begitu juga itu disebut penyebab syok. Baru saja, Lin Yu ingin menjelaskan metode akupuntur ini kepada Li Zhenbei dan istrinya, dan ingin persetujuan mereka untuk memberikan jarum suntik kepada Li Qianying, tetapi kedua tetua mereka memiliki kepercayaan tanpa syarat pada Lin Yu, jadi Lin Yu harus sendirian dengan Li Qianying kata. Tuan He, sebenarnya, aku tahu bahwa tubuhku semakin buruk. Mungkin suatu saat aku tidak akan bisa menahannya. Li Qianying tersenyum dan menatap Lin Yu, seolah-olah dia sudah mengerti segalanya. Dia secara alami tahu tubuhnya sendiri. Tidak, aku bisa menyembuhkanmu. Hati Lin Yu bergetar ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap matanya. Tangan yang mengatur jarum perak itu sedikit bergetar. Dia memang terkejut dengan dunia ini. Tidak terlalu yakin. Sudah kubilang sebelumnya. Sebenarnya aku tidak takut mati. Li Qianying tersenyum damai, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Lin Yu, dan berbisik pelan, sebenarnya, aku bisa akur denganmu. Pada waktunya, saya sudah sangat puas. Bagaimanapun, saya mencuri selama ini. Kubilang, aku tidak akan membiarkanmu mati. Lin Yu berkata dengan wajah tenang, berbaring. Li Qianying ingin mengatakan sesuatu tapi berhenti, lalu berbaring dengan patuh. Ingat, jika Anda merasa tidak nyaman, segera beritahu saya. Tanpa penundaan lebih lanjut, Lin Yu mengangkat jarum untuk mempersiapkan injeksi, tetapi menemukan bahwa tangannya yang memegang jarum itu gemetar. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.